Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Amanda Putri Amelia dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 3. Jadi seperti biasa teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mengerjakan salah satu dari tugas matkul saya, yaitu psikologi perkembangan, yang berjudul Perkembangan Kognitif Teori Vygotsky. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai perkembangan kognitif dalam teori Vygotsky, sebelumnya latar belakang dari teori Vygotsky ini adalah memberikan landasan bagi pendekatan pendidikan yang lebih kolaboratif dan interaktif. Jadi dalam teori Vygotsky ini menawarkan suatu perspektif yang mendalam tentang bagaimana anak-anak itu belajar dan berkembang secara kognitif, serta menjadikannya penting dalam bidang pendidikan dan psikologi perkembangan. Kita lanjut pada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana konsep zona perkembangan proksimal ZPD yang mempengaruhi cara anak belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah apa peran scaffolding dalam mendukung perkembangan kognitif anak dalam konteks pendidikan. Yang ketiga adalah sejauh mana interaksi sosial berkontribusi terhadap perkembangan kognitif anak menurut teori Vygotsky. Teman-teman, kita lanjut aja pada pembahasan yang pertama adalah perkembangan kognitif. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif teori Vygotsky? Jadi teori Vygotsky, perkembangan kognitif teori Vygotsky itu adalah teori yang dimana teori tersebut berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak tidak terjadi dalam kekosongan, tetapi melalui interaksi sosial. Anak-anak belajar dan mengembangkan keterampilan kognitif mereka melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Nah, sebelumnya teman-teman nih, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan konsep ZPD? Jadi, konsep ZPD itu adalah elemen kunci dalam teori Vygotsky. ZPD itu menggambarkan area antara kemampuan yang dapat dilakukan anak secara mandiri ataupun suatu kemampuan yang dapat dicapai dengan suatu bantuan, serta pembelajaran yang efektif terjadi di dalam zona itu sendiri. Teman-teman, kita lanjut kepada apa sih yang dimaksud dengan scaffolding. Jadi scaffolding itu adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa atau teman sebaya untuk membantu anak menyelesaikan suatu tugas dalam ZPD mereka. Dukungan ini dapat berupa pertanyaan, petunjuk, ataupun dorongan yang membantu anak memahami dan menguasai konsep baru. Baik teman-teman, ada beberapa elemen penting dalam ZPD yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kemampuan mandiri FIS dengan kemampuan dukungan. ZPD itu teman-teman mencakup kemampuan seorang anak yang mana dapat dicapai sendiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang dewasa ataupun teman sebayanya. Dukungan ini memungkinkan anak-anak untuk melakukan tugas yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan sendiri. Yang kedua adalah interaksi sosial. ZPD ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar melalui dialog dan kolaborasi dengan orang lain. Anak-anak dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu konsep yang sedang dipelajari. Yang ketiga adalah pentingnya konteks budaya. Dalam teori Vygotsky itu menekankan bahwa ZPD itu dipengaruhi oleh konteks budaya anak, serta menjadikannya alat dan simbol yang membentuk anak dengan cara berpikir dan belajar. Oleh karena itu, ZPD itu dapat bervariasi antara budaya, teman-teman. Adapun elemen penting dalam scaffolding, teman-teman, yang pertama adalah dukungan yang sesuai. Scaffolding harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu anak. Pendidik perlu memahami ZPD siswa untuk memberikan dukungan yang relevan dan efektif. Yang kedua adalah bertahap dan dinamis. Scaffolding itu bersifat bertahap, teman-teman. Saat anak-anak menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik, serta dukungan dapat
dikurangi secara bertahap. Dukungan dapat dikurangi secara bertahap. Hal ini membantu anak menjadi lebih mandiri dalam belajar. Yang ketiga adalah interaksi sosial. Scaffolding biasanya melibatkan interaksi sosial teman-teman, di mana anak-anak berkomunikasi dengan pendidik atau teman sebayanya. Interaksi ini penting untuk membangun pemahaman dan keterampilan baru. Adapun relevansi teori Vygotsky dalam konteks pendidikan dan pengembangan anak. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis interaksi sosial. Dalam teori Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar anak yang kolaboratif, di mana anak-anak berinteraksi dengan berdiskusi, dapat meningkatkan suatu pemahaman serta keterampilan mereka. Yang kedua adalah menggunakan zona perkembangan proksimal atau ZPD. Dalam konteks ZPD ini membantu pendidik memahami batas kemampuan siswa dan memberikan dukungan yang tepat. Dengan mengenali ZPD masing-masing siswa, pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai, teman-teman, serta memungkinkan siswa itu untuk mempelajari dengan cara yang lebih efektif. Yang ketiga adalah scaffolding dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding memungkinkan pendidik untuk memberikan dukungan yang diperlukan saat siswa menjalani suatu proses pembelajaran. Dukungan ini dapat berupa instruksi, penanyaan, ataupun umpan balik yang membantu siswa mengatasi tantangan-tantangan dan untuk membangun kemandirian mereka. Yang keempat adalah peran bahasa dan komunikasi. Dalam teori Vygotsky itu menyoroti pentingnya bahasa dalam perkembangan kognitif. Dalam konteks pendidikan, pengajaran yang melibatkan diskusi, debat, dan penggunaan bahasa yang kaya dapat memberikan proses belajar dan membantu siswa dalam merumuskan pemikiran mereka. Baik teman-teman, langsung saja kita tarik kesimpulan bahwa dalam teori Vygotsky ini menekankan bahwa perkembangan kognitif itu terjadi melalui suatu interaksi sosial. Anak-anak belajar melalui kolaborasi dengan orang dewasa dan teman sebayanya yang lebih berpengalaman. Ada beberapa poin penting teman-teman dari teori Vygotsky. Yang pertama adalah zona perkembangan proksimal atau disingkat dengan ZPD, bahwa dalam ZPD itu menjelaskan jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Yang kedua adalah scaffolding, yang mana orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman itu memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan agar anak-anak dapat menyelesaikan suatu tugas yang berada di dalam ZPD. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa adalah alat penting dalam perkembangan kognitif. Anak-anak menggunakan bahasa untuk berpikir, belajar, dan berkomunikasi. Yang keempat adalah budaya atau biasa disebut dengan kultur. Kultur dan lingkungan. Jadi bahwa kultur dan lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi suatu perkembangan kognitif, teman-teman. Teori Vygotsky ini menyoroti pentingnya interaksi sosial dan bantuan dalam suatu perkembangan kognitif, yang mana anak-anak berkembang dengan lebih optimal ketika mereka berkolaborasi dengan orang lain dalam lingkungan yang mendukung. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kognitif dalam teori Vygotsky. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang mendengarkan video saya. Dan untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.